Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala al-Qur'ana lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman shahida minkum ash-shahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Sadaqallahul adzim. Bapak, ibu-ibu, adik-adik, jamaah sholat isya sekaligus sholat tarawih, insyaallah nanti dilanjut dengan sholat witir 3 rakaat yang dimuliakan Allah. Yang pertama, mari kita bersyukur atas nikmat Allah yang diberikan kepada kita, sebab dengan mensyukur nikmat Allah akan ditambah nikmat-nikmat yang lain. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beliau yang membimbing kita minal dzulumati ilan nur lewat din Islam. Puasa itu banyak nama. Ada yang puasa Ramadan itu berarti pembakaran dosa. Ada puasa Ramadan itu dikatakan Syahrul Al-Quran, bulan Al-Quran, dan masih banyak lagi yang lain. Nanti dicari sendiri. Saya terangkan bahwanya nanti nggak cukup waktunya. Ini masalahnya tuntung itu cuma 7 menit. Tapi kalau boleh lewat sedikit ya nggak apa-apa. Misalnya 17 menit atau 70 menit gitu. Sebagai seorang mukmin, kita ini di bulan Ramadan diberi rahmat oleh Allah. Jadi mulai awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Jadi tidak hanya 10 hari pertama. Kalau yang saya dengar itu biasanya nerangkan itu 10 hari pertama itu rahmat, kasih sayang. Tapi enggak. Yang namanya Ramadan itu rahmat untuk orang mukmin itu mulai awal sampai akhir. Terus yang kedua maghfirah. Sopo sing belum njaluk ampunan nang Gusti Allah mulai awal Ramadan sampai akhir Ramadan dapat ampunan. Pembebasan dari neraka itu mulai awal Ramadan sampai akhir Ramadan itu pembebasan. Sopo sing belum dibebaskan di bulan Ramadan ini dengan bebas dari api neraka, monggo banyak-banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk meningkatkan supaya kita ini dapat banyak, orang dagang kan ngoten. Supaya dapat banyak maka kita harus meningkatkan kualitas dan kuantitas. Kualitas itu mutu, cara kita beribadah itu ditingkatkan. Mulai dari doanya sampai cara bagaimana kita melaksanakan. Kemudian mencari tempat dan waktu, tempat yang karomah. Kalau kepingin mendapatkan kemuliaan yang paling banyak di bulan Ramadan ini, ada tempat tersendiri yang mesti kita datangi. Kalau di rumah ya tetap dapat, tapi di Masjid Al-Hidayah ini akan lebih mendapatkan banyak lagi, 27 derajat ya, derajat gampang. Kalau ingin lebih lagi di Masjid Nabawi itu 1000.
dibandingkan dengan masjid di sini. Lebih banyak lagi 100.000 di Masjidil Haram. Makanya nggak ada orang rugi-ruginya bagi orang yang punya duit dan sewu sekali ke sana kepingin lagi karena mengerti bahwa di sana adalah tempat paling karomah di muka bumi ini. Kalau kita sujud kepada Allah dinilai 100.000 kali di tempat lain. Masya Allah. Kalau di Masjid Nabawi itu namun sewu, tapi ada tempat yang mustajabah yaitu namanya Raudhah, antara mimbar Nabi dengan rumah Nabi Muhammad SAW. Itu Raudhah. Ini kualitas harus ditingkatkan. Sekarang kuantitasnya juga begitu. Kalau kita biasanya sholatnya itu sholat wajib toh yang 5 kali satu hari. Kalau dulu awal diperintahkannya sholat itu 50 kali. Kemudian hadisnya panjang sekali, kalau setengah jam itu dibacakan kok belum cukup. Jadi ini saya singkat saja, intinya saja. Akhirnya Nabi Muhammad tawar-menawar minta keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala atas saran Nabi Musa, akhirnya sampai menjadi 5 kali. Meskipun 5 kali nilainya karena rahmah Allah, maghfirah Allah, pembebasan api neraka dari Allah Subhanahu wa taala, dari rahmah ini saja. Setiap ibadah yang dilakukan oleh umatnya Nabi Muhammad SAW itu dilipat gandakan 10 kali lipat. Jadi kalau Nabi Musa 50 kali, kita 5 kali nilainya sama. Itu masih sebenarnya masih dimintakan kembali oleh Nabi Musa. Gak kuat sama umatmu kecil-kecil lemah dan umat yang ya lemah. 5 kali itu dikatakan Nabi Musa gak kuat. Umatku loh 50 kali gede-gede, kuat dan keker-keker, 50 kali itu gak kuat. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberi rahmah sehingga dinyatakan fabima rahmatin minallahi ta'alahum walau kunta fadlan ghalidhal qalbi lan fadlu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasawwirhum fil amri wa idza azamta fatawakkal 'ala Allahi wa la yuhibbul mutawakkilin. Fabima rahmatin minallah, dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekali berbuat kebaikan dihitung 10 kali. Niat tok catatan siji malaikat ngomong. Allah ngomong dengan malaikat catatan siji, pahalanya 1. Niat tok. Jadi sampai misalnya sekarang niat besok saya puasa habis oleh siji. Saya besok mau ini mengerjakan kebaikan tadi, niat tok mawon. Tapi lah kalau dilakoni catat 10 kali. Kalau kejelekan niat jangan dicatat dulu. Kalau dilakoni 1 kali melakoni elek catatan siji, nek lakoni apik catatan 10. Itu secara umum. Tapi begitu memasuki bulan Ramadan dan saya maaf Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan, bahkan malaikat ojo dicatat. Perbuatan baik ojo dicatat. Kenapa ya Allah enggak dicatat? Sing nyatet iku sing kei pahala nanti saya sendiri. Saking akeh malaikat itu enggak mampu nyatet. Tak hedel dewe. As-saumu li wa ajzibi. Puasa itu untukku. Mereka enggak makan, enggak minum duwe, ngelak, mahan nafsu. Itu untuk saya, karena itu saya sendiri yang nyata. Saya sendiri yang memberikan pahala kepada orang yang berpuasa. Karena itu di hadis Muslim dinyatakan man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu
Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kok ini, bukan di bulan lain, bulan Ramadan, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sering disampaikan ini. Diampuni dosa-dosanya yang lalu. Di hadis yang lain, man koma, kalau yang pertama tadi man soma, yang kedua man koma Ramadan dan imanan mahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang menegakkan sholat di bulan Ramadan, sholat mawon, tapi kebanyakan para ahli tafsir, para ahli fikih itu menyampaikan bahwa koma di situ sholat tarawih. Nah, sedikit saya singgung masalah sholat tarawih. Ada yang melaksanakan 11 rakaat, itu hadisnya dari Malaysia. Ada yang melaksanakan 13 rakaat, itu dari istri yang lain. Ada yang 23 rakaat, itu dari Umar bin Khattab. Kenapa kok beda-beda? Ternyata kalau ditelusuri itu sama. Jadi sholat tarawih itu masna-masna, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kok Ibu Aisyah ngomong 4-3? Ternyata dalam sebuah keterangan yang ahli hadis menyatakan 4-4-3 itu maksudnya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, berhenti sejenak, istirahat, mengucapkan doa-doa, mohon kepada Allah, dilanjutkan lagi. Nabi itu melanjutkan lagi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Jadi 2 rakaat, 2 rakaat. Akhirnya ini yang agak aneh. Kadang-kadang kita itu melihat di lingkungan kita yang namanya witir itu artinya apa? Ganjil. Artinya ganjil. Nabi pernah melakukan 1 rakaat, 3 rakaat, 5 rakaat, 7 rakaat. Itu pernah dilakukan oleh Nabi. Tapi nek 2 rakaat, 1 tambah 1, tambah 1 lagi witirnya itu mestinya ya ganjil itu situ mestinya itu. Tapi kadang-kadang orang yang niki pesen riyen Gusti Allah di 2 rakaat witir, makin kok tambah 1 rakaat misalnya itu kayak nalarnya agak sulit, dinalar itu agak sulit. Jadi yang pas itu namanya witir itu ya 1, 3, 5, 7 dan seterusnya. Pokoknya ganjil, ya. Ibu witir. Nah, saya lanjut sedikit masalah tarawih tadi. Yang istri lain menyatakan bahwa 2 rakaat, kemudian witirnya 3 jadi 13. Itu yang 2 rakaat awal itu khafifatain. Sholat 2 rakaat yang ringan. Jadi aslinya tetap 11 rakaat dengan witirnya. Jadi seperti yang disampaikan Ibu Aisyah 11, istri yang lain juga 11. Yang namanya Umar bin Khattab itu kan nggak mungkin lah gelenjani, itu nggak mungkin. Istilah itu nyalain Nabi itu nggak mungkin. Kenapa harus 23? Ternyata Umar bin Khattab itu menerangkan atau menyampaikan bahwa sholat tarawih itu masna-masna, itu berapapun jumlahnya nggak masalah. Nabi Muhammad SAW itu kalau sholat 1 rakaat itu minimal niku membaca 100 ayat. Nek penjenengan 100 ayat ngaget tok wis ora kuat. Napa meneh sing wis usia 50, 60 ke atas. Wis aku meneh gak terawih rumah ae sak kuat-kuate. Makanya Umar bin Khattab supaya bacaannya tetap 100 dipisah. Jadi 11 kali 2 22 tambah witir 1 kelas. Makanya sampai sekarang di kota Madinah, di kota Mekah itu 23 rakaat, di Mesir itu 36 rakaat, di tempat lain ada yang lebih dari itu. Jadi kalau ada yang sholat ini tarawih 23 rakaat, mau dipersilahkan. Di dalam tarjih kitabnya
11 rakaat seperti yang disampaikan Ibu Aisyah. Kalau misalnya ada yang melaksanakan 23, Ibu silakan. Asalkan yang benar-benar bacaannya juga benar, jangan sampai kita itu memperpanjang supaya berdirinya itu enggak terlalu lama, misalnya ya baca suratnya 50 baca 20 ayat misalnya. Yang lebih lagi kita ini wis 11 rakaat bacaannya pendek-pendek misalnya. Mergo imamnya kuat maca, bacaannya panjang-panjang. Seperti saya tadi pendek-pendek, saya mohon maaf karena nafas saya agak terganggu sedikit. Jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang terakhir, Ibu Aisyah itu ketika bertemu kepada Nabi Muhammad SAW bertanya, ya tiap saat bertemu namanya istri, wahai Rasulullah, kalau saya nanti ketemu dengan Lailatul Qadar, apa yang harus saya baca? Apa yang harus saya lakukan? Nabi Muhammad SAW menyampaikan, bacalah Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Jadi sakake maca Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kalau ibu-ibu ini belum hafal, nanti tanyakan bapak-bapak, anak-anak juga gitu. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Bila taufiq hidayah, walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.